Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today you will study about organizing an essay with me. My name is Amalia Rahmawati. Okay, today the focus is on organizing an essay. So, what is essay? Kita harus tahu dulu apa itu essay. Jadi essay adalah suatu karangan terdiri dari 3 bagian. Ada yang namanya introduction, body paragraph, and conclusion. Jadi ada yang namanya introduction atau apa namanya pendahuluan, kemudian ada body paragraphnya yang kedua, yang dari terakhir ada yang namanya conclusions atau penutupnya. Okay, and then the introduction here. What is introduction? Introduction here is a in essay here, the introduction, what is essay? Nah, introduction pada essaynya. Apa sih essay itu? Nah, di sini adalah essay is a piece of writing that usually has 5 or more paragraph. Ya, jadi biasanya ada minimal itu ada 5 biasanya. Jadi 5 or more paragraph, 5 sampai lebih ya paragraph. An essay is written about one topic that has several main points. Jadi essay ini sebuah essay, satu essay itu menuliskan atau membahas satu topik yang ada beberapa poinnya, di breakdown menjadi beberapa poin. The main point are introduced in an introductory paragraph and supported in body paragraph. The conclusion is the last paragraph. Jadi suatu essay itu didahului dengan yang pertama ada yang namanya introduction. Kemudian ada namanya body paragraph bawahnya, body paragraph 1, body paragraph 2, dan yang terakhir adalah body paragraph 3. Setelah itu, yang terakhir paling bawah itu adalah conclusion atau penutupnya. Okay, and then parts of an essay, bagian-bagian dari essay apa sih? Pertama tadi saya sudah bilang, pertama ada namanya introduction. In introduction paragraph is the first paragraph essay. It contains of 2 parts. Jadi apa sih introduction? Introduction itu adalah paragraf yang ada di awal essay. Jadi ada di bagian utama essay yang terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah an attention getter. The second is a thesis statement. An attention getter is a few sentences about your subjects that catch the attention of your reader. Jadi yang utama, kalimat pertama dalam suatu paragraf, dalam paragraf pertama khususnya di introduction itu harus kalimat yang gampang untuk dilihat orang langsung eye-catching, orang langsung paham, orang langsung tertarik. Jadi bagaimana cara membuat suatu essay itu menarik orang, yaitu ya dari paragraf pertama khususnya pada bagian attention getter. Okay, the second one, this is thesis statement. Yang kedua ada yang namanya thesis statement. Thesis statement itu apa? A sentence that tells your reader the main point of your topic and states the overall plan of your essay. Jadi thesis statement di sini adalah satu kalimat di mana membahas inti dari essay tersebut. Jadi misalnya sudah ada contohnya belum? Nah, ini misalnya ini membahas tentang Jakarta, ya. Intinya adalah Jakarta itu kota metropolitan yang penuh dengan beberapa permasalahan, yaitu ada yang namanya poor, ya, di sini sudah dituliskan ada poor public transportation. Oke. Di sini sudah dituliskan ada poor public transportation, congested street, and expensive housing. Di sini sudah dituliskan semua. Itu adalah ininya namanya tesis. Tesisnya itu intinya itu kita mau menuliskan di essay tersebut bahwa Jakarta itu kota yang penuh dengan beberapa permasalahan, diantaranya ada dari sisi transportasi, dari sisi jalan, dan dari sisi perumahan. Tetapi sebelum kalimat ini keluar, sebelum ditulis kalimat ini harus ada kalimat pendahuluannya. Nah, pendahuluannya ini yang di saya blok biru ini, di blok biru ini. Kalimat yang blok biru di sini yang membahas tentang metropolitan city. Ini membahas metropolitan city. Bahwa metropolitan city, jadi sebelum itu dibahas dulu, metropolitan city is full of charm and scenic beauty, so visitors from around the world come to enjoy the famous theater, museums, councils, ethnic restaurants, and scenic wonders. Although metropolitan city seems like a paradise. Jadi
Ini menjelaskan bahwa suatu kota metropolitan, jadi metropolitan city, itu tuh idealnya itu harusnya kotanya itu apa ya, ramah dengan semua orang. Maksudnya ramah itu tidak hanya ramah ketika berbicara, tapi ramah secara misalnya dari sisi bangunannya itu harus ramah. Kenapa kok harus ramah? Ramah lingkungan, ramah polusi, ramah ya ramah semuanya harusnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sebagai kota metropolitan, sebagai ibu kota itu banyak didatangi oleh orang dari beberapa negara. Mereka ke sana itu ada yang untuk mengurus bisnis, ada yang pergi ke museum, ada yang untuk nonton teater, bahkan untuk pergi makan restoran sebagai tempat pariwisata juga kan. Misalnya kita ke Jakarta itu salah satu tempat restoran. Kita pasti pergi ke restoran di sana. Karena di kota besar pasti restorannya bagus-bagus. Sehingga kota metropolitan ini menjadi daya tarik tersendiri. Gitu. Nah, ini adalah attention getter, kalimat untuk membangun atau untuk attract, untuk menarik pembaca biar membaca. Setelah itu diikuti dengan kalimat tesisnya. Kalimat tesisnya adalah the city has several various problems for public transportation, congested streets, and expensive housing. Ini adalah kalimat untuk tesisnya. Jadi tadi kan kita bicara Jakarta ya. Setelah itu kita bahas bahwa Jakarta itu punya beberapa masalah. Jadi walaupun kotanya itu tuh banyak orangnya, banyak pendatangnya, di sana banyak restoran yang bagus-bagus, banyak mall, tetapi ada masalahnya, yaitu poor public transportation, congested streets, and expensive housing. Jadi permasalahannya pertama ada di transportasi umum. Jadi transportasi umum di Jakarta itu kan masih rendah baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kemudian dari sisi jalan, dan yang terakhir dari expensive housing, perumahan yang sangat mahal. Jadi di Jakarta itu rumah mahal, makanya rumah di sana kecil-kecil, sempit-sempit, di gang sempit, tapi harganya itu mahal. Tetapi rumah seperti juga tidak sehat. Nah, itu akan dijelaskan di breakdown di paragraf selanjutnya. Jadi ini paragraf introduction. Oke, diingat-ingat tadi yang saya blok biru adalah kalimat untuk menjelaskan atau untuk menarik pembaca biar tertarik dengan esai kita. Dilanjutkan dengan tesis statementnya. Tesis statementnya di sini ada 3 poin. Poin pertama adalah poor public transportation, second itu tentang streetnya, jalan, yang ketiga itu tentang expensive housing. Oke. Nah, tiga statement ini akan dijelaskan di dalam body paragraf. Oke, kita ke body paragraf dulu. Ini namanya body paragraph. Jadi setelah dari introduction, kita sudah bisa membuat introduction, kita sekarang belajar membuat body paragraph. Body paragraph itu apa? The body consists of one or more paragraph following the introduction. Each paragraph support the main idea of your essay by breaking it down into smaller idea or subtopics. Each body paragraph consists of a topic sentence and several supporting sentences. A conclusion sentence draws the paragraph together. So the point of body paragraph here, this is the breakdown from the introduction. In introduction, you have thesis. This is the breakdown of your thesis, and please add the supporting idea. Jadi harus menambah supporting idea lagi. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah, nah ini kita bisa lihat dari contoh. Contohnya adalah di sini example body paragraph. Oke, baik. Dalam body paragraph here, di sini ada yang namanya topic sentence, ada supporting sentence, dan concluding sentence. Jadi, tadi kan kita sudah belajar tadi di introduction. Di introduction itu ada namanya tesis. Tesis di situ salah satunya di paragraf tersebut ada menjelaskan tentang permasalahan di Jakarta, yaitu public transportation system. Nah, itu dijelaskan di sini di topic sentence. Jadi, topik di paragraf tersebut adalah public transportation system. The first and the most important problem is metropolitan cities inadequate public transportation system. Jadi permasalahan utama atau yang sangat penting
di kota metropolitan, yaitu tidak sesuainya atau tidak mencukupinya public transportation system atau sistem transportasi umum. Thousands of residents rely on the city's business as streetcars to travel through the large city, but metro transportation systems daily schedule are usually unreliable. Jadi intinya adalah public transportation yang ada di Jakarta ini tidak bisa memenuhi kebutuhan warga Jakarta. Di situ banyak sekali permasalahan baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Misalnya dari sisi kuantitas, di sini dijelaskan bahwa a bus or streetcar, di sini dijelaskan bahwa ya, ini saya garis bawah, a bus or streetcars that should arrive at 7:45 may not arrive until 8 or later. So this is the problem. Ini permasalahannya. Jadi jam atau schedule bis yang ada di Jakarta, schedule untuk transportasi umum di Jakarta itu tidak bisa kita pegang, maksudnya tidak bisa kita jadikan patokan. Misalnya anak sekolah atau orang bekerja harus berangkat jam 6, tetapi terkadang itu tuh molornya sampai jam 7, akhirnya masyarakat tidak percaya lagi dengan public transportation. Orang-orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kalau dengan kendaraan pribadi ini akan menjadi masalah lagi karena dengan tingginya atau banyaknya penduduk di Jakarta, maka akan terjadi kemacetan. Dengan banyaknya penduduk, banyak yang menggunakan kendaraan pribadi sehingga akan terjadi kemacetan. Nah, semakin terlambat lagi ini bisnya. Jadi ini adalah salah satu masalah. Jangan lupa setelah memberikan supporting statement, setelah memberikan support kalimat yang mendukung tadi, ditambahkan concluding sentence atau kalimat pendukung. In order for people to get their destination or time, people must allow the waiting time at the bus and street stops. Sehingga sebenarnya orang ini kita semuanya harus mulai disiplin. Kuncinya ada di situ sebenarnya. Kita semua harus disiplin. Dan disiplin tidak bisa satu atau dua orang, tetapi harus sama-sama. Kita harus bareng-bareng untuk disiplin sehingga sistem transportasi umumnya bisa berjalan dengan lancar. Okay, after body paragraph, tadi contoh body paragraph pertama ya, itu tentang transportation system. Yang kedua itu contohnya tentang tadi streetnya, jalannya mungkin rusak, kemudian di sana jalannya kan terlalu crowded, terlalu ruwet menurut saya. Dan itu salah satu permasalahan. Dan yang ketiga yang bisa menjadi body paragraph ketiga adalah berdasarkan tesis permasalahan housing atau perumahan. Perumahan di sana itu expensive housing. Rumah-rumah di sana, rumah-rumah di Jakarta itu mahal-mahal, apalagi yang sudah diklaserkan, misalnya Pondok Indah, itu mahal sekali kan seperti itu. Nah, padahal yang Pondok Indah ini mahal-mahal dan besar-besar. Di lain sisi, banyak sekali perumahan-perumahan di daerah Sawah Besar, daerah Mangga 2, di situ rumahnya kecil-kecil. Itu salah satu permasalahan juga. Bahkan ada rumah ukuran 3x4, ya kalau tidak salah kemarin masuk ke berita 3x4, di situ dihuni oleh 5 orang. Jadi mau bernafas, mau tiduran pun susah karena 4x3 itu untuk tidur, untuk ruang tamu, untuk masak dan untuk semuanya. Dan dari sisi sanitasi itu juga permasalahan lagi karena mereka tidak punya kamar mandi pribadi di rumahnya. Banyak yang mereka menggunakan kayak kamar mandi umum. Itu kan juga permasalahan ya. Jadinya kotor, rumahnya nggak sehat. Oke. So, after that we go to conclusion. Kalau sudah dijelaskan itu semua, sekarang kita ke conclusion atau penutup. The conclusion paragraph is the last paragraph in essay. It completes the essay by summarizing or repeating the most important ideas. The conclusion can also include an opinion, a prediction, or a solution to a problem. Jadi conclusion di sini bisa berupa suatu opini atau suatu prediksi atau mungkin bisa memberikan solusi pada permasalahan tersebut. The example of the conclusion here, in conclusion, metropolitan city must improve its public transit system, clear up the massive traffic jams caused by slowing moving traffic in the downtown areas, and keep rentals down to affordable levels. Nah, ini di sini penulisnya memberikan conclusion di mana metropolitan city itu seharusnya harus meningkatkan sistem transportasi
transportasi umum ya dengan cara clean up the massive traffic jams caused by slow moving traffic in the downtown areas and keep rentals down for affordable levels. Ini adalah contoh dari summary. Summary di sini fungsinya untuk dia kayak memberikan solusi. In other words, dengan kata lain, dia memberikan prediction juga. Metropolitan city must improve its image or it soon become just another mediocre city due to the lack of administrative responsibility to solve these unfortunate problems. This is the prediction sentence. Jadi untuk mensupport yang biru tadi. Jadi sistem dari essay itu yang depan disupport oleh kalimat selanjutnya. Okay, overview an essay. So here an essay consists of 5 paragraphs. The first one is introduction. Jadi paling atas itu ada introduction. Introduction saya ulangi lagi, ini terdiri dari general statements and thesis statements. So introduction consists of general statements and information about the topic. Jadi general statement itu bagaimana kalimat itu bisa engaging, bagaimana kalimat itu bisa menarik membaca. And then let's go to the thesis statement. In thesis statement here, this is the point of the essay. Ini adalah inti dari essay tersebut. Jadi mau apa? Dia mau bahas tentang apa? Itu ada di thesis statement. And then let's go to the body paragraph 1, body paragraph 2, and body paragraph 3. Ada yang body paragraph 1, 2, 3. Body paragraph here support the main idea of the thesis statement. Begin with topic sentence. Jadi body paragraph itu berdasarkan topik statement tadi. Ya, kalau tadi topik statementnya tentang Metropolitan City, permasalahan di Metropolitan City. Di antara pertama ada yang namanya sistem transportasi umum. Yang kedua permasalahan jalan. Yang ketiga permasalahan dari sisi perumahan. Sehingga body paragraph pertama, body paragraph 1 itu isinya ya membahas tentang ide pertama, yaitu tentang transportasi umum. Ya, paragraf kedua itu membahas tentang ide kedua tentang jalan di Jakarta seperti apa di kota metropolitan, dan pada paragraf 3 itu membahas ide ketiga, yaitu membahas tentang perumahan di Jakarta, kondisi rumah di Jakarta, tingginya harga perumahan di Jakarta itu. And the last, yang terakhir harus ada conclusion. Di sini conclusion itu penutup. Jadi kita summarize, kita ringkas seperti apa. Okay, so the writing stage after planning and arranging your main idea and major detail, begin writing your body paragraph. The number of paragraph depend on the topic's complexity, inclusive, and your purpose of your writing. Usually, a short essay contains 3 until 5 paragraphs, but plus an introduction and conclusion. Jadi biasanya short essay itu terdiri dari 3-5 paragraf untuk body paragrafnya. Ya, jadi masih ada introduction sama conclusion. Jadi total paragraf minimal ada 5. Pertama introduction, body paragrafnya ada 3, yang terakhir adalah conclusion. Remember to use signal words to make smooth transition between sentences and paragraph. Okay, next let's go to the signal or pronunciation word, atau di sini adalah kata hubung. Jadi biasanya itu kalau mau bilang kata hubung itu kan tidak ada variasinya ya. Ini ada beberapa variasi yang bisa digunakan. For example, jadi kalau memberikan contoh biasanya pakainya for example, tapi juga bisa menggunakan for example, for instance, for illustrate, and then for organization or chronological order. Jadi kalau yang menggunakan chronological order itu biasanya pakainya next. Tetapi di sini ada beberapa variasi yang bisa digunakan. Misalnya pakai finally, first, secondly, third, jadi dibuat steps. And then for additional points. Nah, ini yang biasanya pakai n, nambah additional point kan, menambah ide. Biasanya pakainya n, jadi paragraf tersebut banyak n sekali gitu. Awal paragraf pun pakainya n. Nah, ini bisa diakali, bisa menggunakan furthermore, in addition, also, moreover. And then for opposing idea, untuk kalimat atau ide yang bertolak belakang ya, bisa menggunakan on the other hand, in contrast, although, however. For similar idea yang sama, mirip, itu boleh menggunakan, biasanya kan sama similarly, pasti kayak gitu. Tapi kita bisa pakai yang lain.
bisa pakai like what, like this, bisa pakai comparison dan lain-lain. Okay, and then for this one, final or transition word for exception. Nah, ini bisa pakai however. Kalau mau pakai emphasize itu pakai both. Untuk understanding pakai instance. Untuk summarizing itu pakai conclusion. In conclusion. Untuk exams itu pakai remember this kayak gitu. Ini sudah ada pilihannya. Jadi biar tidak monoton. So here the conclusion, leave the readers thinking about your topic, leave an impression of them. No new information in conclusion. Jadi diingat-ingat bahwa tidak ada new information, tidak ada informasi yang baru di conclusion. Be sure to recap your ideas. Should follow logically from the body of this essay. Jadi itu harus logis, harus logis ya, harus berurutan, itu harus logis. Restate your thesis statement in different words. And the last, you might want to have your reader do something after reading. Oke, maksudnya gini. Jadi dalam conclusion ini diharapkan nanti Kak Jengenan semua itu coba berpikir atau mencari suatu topik yang kira-kira ini menarik. Kemudian di dalam conclusion itu tidak ada informasi terbaru. Kita harus recap ide kita. Ketika membuat kita harus logis dan kita harus restate your thesis statement in different words. Jadi kalau di tesis kan tesis tadi ada, kemudian di body statement itu harus restate. Jadi mengungkapkan kembali tesisnya tapi dengan kata-kata yang berbeda. Jadi jangan sampai sama. Dan sampai nanti kena plagiat juga kan sama. Kalau kata-katanya sama kan nanti masuknya plagiat. Jadi kita harus berbeda. Oke, harus restate agar berbeda. Begitu. Okay, so after this, after you study about how to write an essay, please choose an idea. It can be based on your programs because different programs have different topic, different interesting topics. Yeah, so this is free for you. You can choose the topics and then please try to write the essay, and then after that next meeting or tomorrow next meeting we will discuss it. But before that, today you have to finish the essay, and then in next meeting I will analyze, I will discuss with you, and we will discuss it together in a virtual meeting. Okay, so I think that's all. If you have questions, just leave the questions in a chat box. Okay, so thanks for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.